Halo Sobat Investor, 2 minggu sebelumnya saya sempat memposting video berjudul Reksadana Saham Turun, Investor Harus Bagaimana. Di video tersebut saya menyampaikan untuk berdamai dengan ketakutan, khususnya ketika investasi kita sedang mengalami penurunan. Nah, bagi Sobat Investor yang mulai investasi sejak awal Januari 2021 di reksadana saham maupun di saham individual, kemungkinan investasinya saat ini sedang turun. Sebagai contoh, di reksadana saham aktif, Subcore Invest Equity Fund, saat ini turun sebesar 8% dari awal tahun. Ataupun mungkin di reksadana indeks, BNI AM Index IDX 30, turun 10% dari awal tahun. Sehingga, wajar sekali bagi investor reksadana untuk merasa takut. Di video ini, saya akan membahas faktor-faktor psikologis yang dapat mempengaruhi keputusan investasi kita, serta 4 langkah yang investor harus ambil agar dapat menghadapi ketakutan saat berinvestasi. Sobat Investor, selamat datang di podcast 4% dan di channel Dodi Bicara Investasi. Podcast ini ditujukan untuk membahas perkembangan dana pensiun saya dan topik-topik seputar investasi dan juga personal finance. Sama seperti di episode sebelumnya, saya akan membahas satu topik investasi dan di akhir video akan ada update portfolio dana pensiun saya. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Sobat Investor, memulai investasi merupakan keputusan yang sangat baik tentu saja. Ada pepatah yang mengatakan bahwa saat terbaik untuk investasi adalah 10 tahun yang lalu, saat terbaik kedua dalam berinvestasi adalah hari ini. Namun, tidak hanya sekedar mulai investasi, tapi juga harus diiringi dengan pengetahuan sebagai dasar untuk melakukannya. Seperti yang saya sering sampaikan kepada sobat investor sekalian, seorang investor itu harus paham terlebih dahulu apa sih tujuan investasinya dan apa juga profil resikonya. Tidak paham tujuan investasi sama saja analoginya dengan memesan taksi, tapi ketika ditanya mau kemana, kita bilang jalan terus aja. Tidak paham profil resiko juga sama bahayanya. Jika terlalu banyak punya porsi investasi yang di atas profil resiko, kita pasti akan spot jantung dan tidak bisa tidur ketika melihat naik turunnya nilai investasi yang terlalu liar. Semua hal ini mesti kita ketahui agar kemudian dapat mencegah terjadinya kerugian dan kegagalan dalam berinvestasi. Namun, ada satu lagi faktor yang mempengaruhi keputusan investasi, yaitu faktor psikologis. Jadi begini, setiap investor pasti mau keuntungan yang diperolehnya bisa lebih maksimal. Ekspektasi ini kadang menimbulkan ketakutan bahwa jika ada penurunan harga, maka dana akan hilang. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu para investor mengalami yang namanya ketakutan, kecemasan, hingga depresi. Ya, siapa sih yang tidak stres jika dana yang didapatkan secara susah payah dengan bekerja keras hilang begitu saja? Kondisi inilah yang mesti dihindari, yaitu dengan melatih psikologis kita agar lebih matang dalam menghadapi kondisi pasar. Nah, dalam mengambil sebuah keputusan, baik dari penelitian maupun banyak dari kutipan para investor, biasanya yang namanya logika itu akan kalah dari faktor psikologis. Mengapa faktor psikologis bisa lebih menentukan? Ya, ini karena bagian dari sifat alami yang dimiliki oleh manusia dan salah satu unsur psikologis yang mengganggu dalam berinvestasi adalah ketakutan. Dan ini sudah saya sempat bahas di 2 episode sebelumnya. Ada 3 ketakutan yang kerap muncul saat berinvestasi. Yang pertama adalah takut ketinggalan. Ketakutan ini sering kita sebut dengan FOMO atau Fear of Missing Out. Takut ketinggalan atau FOMO adalah perasaan was-was kalau sampai ketinggalan menjadi bagian dari pasar, dan ini menyebabkan kita bisa mengambil resiko yang berlebihan. Ketakutan yang kedua adalah ketakutan akan volatilitas. Ketakutan ini dirasakan ketika kita merasa tidak nyaman dengan fluktuasi pasar dan akhirnya bingung harus mengambil keputusan apa. Dan yang terakhir adalah ketakutan akan ketidakpastian. Ketakutan ini muncul ketika kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya, sehingga berujung pada 2 hal, yakni terlalu percaya diri atau yang kedua terlalu overthinking tentang hal yang terburuk. Sayangnya kedua hal tersebut tidak akan membawa kita kepada keputusan investasi yang tepat. Jadi, walaupun kita meniru persis strategi investasi dari para ahlinya, namun tidak semua investor bisa menerapkannya.
Mengapa? Karena ada faktor ketakutan yang dapat membuat kita tidak bisa berpikir jernih dan ini sangat berbahaya dalam investasi. Memang tidak mudah untuk menyingkirkan ketakutan dalam investasi, apalagi di masa yang tidak menentu seperti saat ini. Untuk itulah saya akan coba sharingkan 4 langkah yang semoga bisa membantu membuat psikologis kita menjadi lebih tenang sehingga kita juga bisa mengambil keputusan investasi dengan lebih matang. Langkah pertama adalah bayangkan skenario terburuk. Hal yang kerap terjadi pada investor pemula adalah memikirkan keuntungan. Muncul anggapan bahwa investasi ini merupakan cara cepat untuk menghasilkan uang, padahal kita tidak bisa memprediksi dengan tepat apa yang akan terjadi ke depannya. Bisa saja untung dan juga bisa saja rugi. Oleh karena itu, kita mesti mempersiapkan hati apabila terjadi hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Sebisa mungkin pahami dan kalau perlu bayangkan apa skenario terburuk yang mungkin bisa terjadi. Salah satu cara yang paling mudah adalah dengan melihat max drawdown untuk investasi reksadana. Drawdown sendiri adalah penurunan maksimum dari suatu reksadana dari titik puncak ke titik terendah sebelum kembali naik lagi. Misalkan kita coba buka BNI/AM Index IDX 30, maka terlihat bahwa skenario terburuk dari memiliki reksadana ini adalah turun 45% dalam 3 tahun terakhir ya. Berita bagusnya adalah setelah turun dari titik terendah ini, reksadana tersebut akan kembali bangkit. Setelah dari awal kita sudah tahu, maka otomatis kita akan lebih mudah untuk menghadapinya. Namun kalau misalnya membayangkan skenario terburuk saja kita sudah takut, maka bisa jadi reksadana tipe saham ini bukanlah tipe investasi yang cocok dan kita bisa memilih investasi yang lebih rendah akan resiko. Yang kedua adalah persiapkan rencana cadangan. Membayangkan skenario terburuk bukan berarti kita jadi takut untuk melangkah. Poin pertama yang tadi sudah saya jelaskan, itu tujuannya adalah untuk kita bisa menyiapkan rencana cadangan kita. Untuk saya sendiri, dana pensiun saya memakai robo agresif level 10, di mana 70% itu ada di reksadana saham, 20% di reksadana obligasi, 10% di reksadana pasar uang. Ketika terjadi yang namanya penurunan yang dalam, bahkan turunnya bisa lebih dari 20%, maka saya sudah siap dengan rencana saya yaitu rebalancing portfolio. Saya akan menukarkan sebagian reksadana obligasi dan reksadana pasar uang saya untuk ditambahkan masuk ke reksadana saham. Jangan lupa ya, jangan terbalik ya. Hal ini saya lakukan untuk memanfaatkan kesempatan mendapatkan harga NAB per unit yang lebih murah bagi reksadana saham, karena pasar pada saat itu akan memberikan diskon yang begitu besar. Dengan mempersiapkan rencana cadangan, kita akan lebih siap dengan segala macam kondisi dan ini akan membuat kita menjadi lebih tenang karena sudah punya rencana cadangan. Yang ketiga adalah tidak perlu memantau setiap waktu. Ini terutama berlaku bagi kita yang memang punya tujuan investasi untuk jangka panjang, bukan sebagai trader harian yang akan bertransaksi terus untuk mengejar keuntungan. Dalam jangka panjang, kita bisa melihat bahwa pergerakan harga saham ataupun reksadana itu akan terus naik, karena pasar saham itu akan mengikuti pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Fluktuasi pasar dalam jangka pendek itu tidak akan ada efeknya, karena kita melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Karena itulah tidak perlu memantau setiap hari. Lakukanlah secara periodik untuk mengecek apakah perlu melakukan evaluasi, melakukan review, ataupun rebalancing. Pantau saja 3-6 bulan sekali untuk melihat apakah perkembangannya sesuai dengan rencana. Yang keempat adalah lakukan kegiatan lain yang bikin kita bahagia. Investasi tujuannya untuk mengembangkan aset, bukan memberikan beban psikologis. Oleh karena itu, jangan terlalu terpaku pada hasil investasi atau pergerakan harganya. Ini justru akan membuat kita menjadi cemas yang berlebihan. Biarkan aset kita itu terus berkembang dan sendirinya, lakukan kegiatan yang membahagiakan lainnya, misalnya menikmati kebersamaan dan keluarga, menekuni hobi, termasuk juga kita bisa bekerja secara aktif. Oke Sobat Investor, video ini sudah membahas beberapa aspek psikologis dalam berinvestasi dan juga bagaimana caranya untuk kita bisa mengatasi rasa takut dalam berinvestasi. Semoga dengan keempat langkah ini, Sobat Investor sekalian bisa melewati yang namanya penurunan tanpa diiringi dengan rasa takut, sehingga tujuan investasi itu bisa dapat tercapai. Jangan sampai ketakutan itu membuat kita pada akhirnya tidak berinvestasi atau malah menjual rugi investasi kita. Apa yang terjadi di masa lampau tidak bisa diubah.
Sayangnya, sampai sekarang kita tidak bisa punya yang namanya alternate reality yang bisa kita kunjungi seperti yang ada di film Loki yang Rabu ini akan memasuki episode terakhirnya. Tidak ada yang namanya Time Variance Authority ataupun Nexus Event di dunia kita. Jadi apa yang kita lakukan di masa lampau tidak bisa kita ubah lagi. Life must go on. Oleh karena itu, jangan sampai kita menyesali apa yang telah terjadi di masa lalu karena kita tidak mau belajar mengatasi ketakutan kita dalam berinvestasi. Oh ya, saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada T41. Baju ini desainnya sangat keren sekali. Bagi sobat investor yang ingin melihat atau mengunjungi desain-desain dari baju T41, bisa kunjungi IG-nya ya, @T41cloth, ataupun di webnya di t41.com. Terima kasih T41. Sekarang saya akan coba lanjutkan ke portfolio dana pensiun saya. Oke, ini adalah portfolio dana pensiun saya pada minggu ini dan nilai portfolio saya adalah 700 juta rupiah. Dan ini setara dengan keuntungan 65 juta rupiah dan imbal hasil yaitu 10,36%. Nah, dana pensiun saya sendiri disimpan dengan menggunakan Robo-Advisor, di mana saya memilih Robo-Advisor dengan profil risiko 10, dan komposisinya adalah dominan di reksadana saham, yaitu 70%, obligasi 20%, dan juga pasar uang sebesar 10%. Nah, kita akan coba masuk ya ke portfolio dana pensiun saya. Di sini, untuk alokasinya sendiri itu adalah 8%, 18%, dan 74%. Kita akan coba masuk ke dalam reksadana pasar uang. Di dalam reksadana pasar uang sendiri ada dua yang saya pilih, yaitu Sukor Invest Money Market Fund dan juga Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Kedua reksadana ini ketika digabungkan itu memiliki imbal hasil plus 1,78% dan keuntungan sebesar 940 sekian ribu. Dan yang kedua itu adalah reksadana obligasi. Di reksadana obligasi sendiri, itu nilai totalnya adalah 125 juta dengan keuntungan plus 3,5%, setara dengan kalau dirupiahkan 4,27 juta. Ada 3 reksadana di sini, tapi tenang saja Sobat Investor, cukup perlu investasi satu saja. Dan yang pertama itu adalah Skruder Dana Mantap Plus 2, di mana total investasi saya 7 juta dan keuntungan sekitar plus 1,8%. Yang kedua adalah Majori Sukuk Negara Indonesia dengan total nilai 106 juta. Dan ini saya dapatkan dari cashback yang didapatkan ketika Sobat Investor memasukkan kode referral Dodi Bicara Investasi. Jadi bagi Sobat Investor yang masih belum mendaftar di Bibit, silakan bisa masukkan kode referral Dodi Bicara Investasi dan nantinya akan mendapatkan cashback sebesar Rp25.000. Dan yang terakhir adalah ABF Indonesia Bond Index Fund dengan nilai investasi 11 juta dan keuntungan hampir 10%. Oke, sekarang kita akan coba lihat untuk reksadana saham. Di reksadana saham sendiri, itu portfolio saya adalah 520 juta, di mana keuntungannya itu adalah sekitar plus 13,16% atau setara dengan 60 juta rupiah. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya ya, mengapa investasi saya di reksadana indeks masih mengalami keuntungan. Itu terjadi karena harga rata-rata saya itu ternyata masih di bawah dari harga saat ini, yang memang harga saat ini itu memang lebih turun daripada harga awal tahun ya. Itu terjadi karena memang saya menerapkan yang namanya nabung rutin mulai dari tahun 2019, 2020 sampai pada tahun ini. Dan di sini reksadana yang saya pilih adalah reksadana indeks yaitu Afrix IDX 30 dan BNI AM Index IDX 30 dengan rata-rata keuntungan kalau digabungkan adalah sekitar plus 13%. Oke, itu semua adalah pembahasan tentang portfolio dana pensiun saya. Saya tetap masih berinvestasi, menabung rutin setiap minggunya ya, setiap bulannya. Dan semoga dengan sharing saya di portfolio dana pensiun ini bisa menjadi referensi bagi sobat investor dalam berinvestasi reksadana. Apabila ada pertanyaan, silakan tuliskan di dalam kolom komentar. Dan terima kasih atas support dan dukungannya sampai saat ini. Sampai jumpa kembali di episode-episode selanjutnya.